Universitas Airlangga, salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia, memiliki 174 program studi di bawah naungan 15 fakultas dan satu sekolah pascasarjana. Program studi Magister Teknik Biomedis Universitas Airlangga merupakan program studi yang bersifat multidisiplin yang dikembangkan guna meningkatkan ketersediaan sumber daya baik di lingkungan Universitas Airlangga, lembaga pemerintahan, dan industri, serta instansi medik. Guna menghasilkan lulusan berkualitas di bidang teknologi biomedik yang berorientasi pada penggunaan teknologi instrumentasi medis dan biomaterial berbasis biokompatibilitas dan tissue engineering. Pembelajaran praktikum dirancang dengan menggunakan metode project-based learning yang sejalan dengan misi program studi Magister Teknik Biomedis Universitas Airlangga dalam mengembangkan penelitian di bidang teknologi biomedik yang berorientasi pada penguasaan teknologi instrumentasi medis dan biomaterial dengan memanfaatkan karya penelitian yang sedang dikembangkan sebagai media pembelajaran. Di antaranya adalah ENOS, teknologi deteksi aroma layaknya hidung manusia, salah satu instrumentasi medis yang berbasis sensor gas yang dapat memberikan respon terhadap aroma tertentu, sebuah perangkat deteksi dini yang mampu mendeteksi kualitas bahan makanan dengan menggunakan selang sebagai penghubung sensor dan sampel, salah satunya kopi Robusta. Teknologi ini dapat menganalisa kualitas sampel yang tidak terlihat dengan kasat mata ataupun sentuhan yang kadang dapat mengecoh. Sistem hidung elektronik ini memberikan respon sinyal secara real-time yang ditampilkan menggunakan software ENOS. Analisa sinyal medis diperdalam dengan EMG Complexity, deteksi variasi sinyal otot berbasis microcontroller. Dengan menggunakan laptop yang dihubungkan dengan Arduino dan sensor Olimex, tegangan pada elektroda berupa sinyal otot akan dideteksi. Elektroda ditempatkan pada ground, muscle belly, dan tendon dari bicep brachii yang dihubungkan pada laptop menggunakan kabel elektroda. Sinyal otot distimulasi dengan beban 1 atau 2 kg saat melakukan gerakan ekstensi fleksi oleh narcoba untuk menghasilkan data sinyal EMG. Selanjutnya, data akan dianalisis nilai VAPEN, APEN, dan SEMN menggunakan software MATLAB melalui serangkaian tahap pengolahan data. Di antaranya adalah preprocessing, denoising, dan windowing. Serangkaian tahap ini dilakukan untuk mendapatkan sinyal EMG yang bebas dari noise dan dapat dihitung nilai kompleksitasnya menggunakan analisis teropi. Analisis ini akan menghasilkan sinyal EMG yang menunjukkan proses kontraksi dan proses relaksasi dari sinyal otot. Dengan hasil windowing ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Selanjutnya adalah green synthesis dengan pemanfaatan bahan alam sebagai produk nanomaterial yang dirancang berorientasi pada biomaterial. Dengan menggunakan magnetic stirrer untuk sintesis ekstrak dari bubuk daun pepaya, ekstrak daun pepaya yang sudah berupa cairan akan disaring untuk menghilangkan residu dari proses ekstraksi daun pepaya. Dengan menggunakan AgNO3 sebagai larutan prekursor, ekstrak daun pepaya akan ditambahkan ke dalam AgNO3 dan dilakukan sintesis nanomaterial hingga mengalami perubahan warna. Beberapa uji dilakukan untuk mengetahui efektivitas hasil produk nanomaterial. Uji UV-Vis dilakukan untuk mengukur absorbansi nanomaterial guna mengetahui efektivitas hasil green synthesis. Melalui tahapan preparasi sampel dan kemudian akan dimasukkan ke dalam alat UV-Vis. Setelah sampel dimasukkan ke dalam alat UV-Vis dengan menggunakan 5 mili sampel, maka alat akan menghasilkan grafik absorbansi dari nanomaterial yang kemudian akan diolah untuk dihitung ukuran partikel size-nya. Kultur bakteri disiapkan untuk uji berikutnya. Dimulai dari menimbang triptik Sybrod sebagai media pertumbuhan bakteri, Aquades akan digunakan sebagai pelarut.
Setelahnya TSB akan dilarutkan dengan menggunakan Aquades dengan cara dicampurkan terlebih dahulu dan dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya akan dilakukan tahapan sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Autoclave dilakukan selama 10 menit untuk menghilangkan kandungan kuman maupun kontaminan lain yang tidak diinginkan di dalam TSB. Larutan TSB yang sudah steril akan ditempatkan terlebih dahulu pada tabung reaksi. Semua proses ini dilakukan di dalam laminar flow dengan tujuan untuk menjaga kesterilan dari TSB yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan bakteri, baik bakteri E. coli maupun bakteri S. aureus, menggunakan ose yang sudah disterilkan. Bakteri-bakteri ini akan dicampurkan ke dalam TSB sebanyak 1 ose, dengan proses tetap dilakukan di dalam laminar flow. Bakteri yang sudah diambil sebanyak 1 ose akan dioleskan ke dalam tabung reaksi untuk dicampurkan dengan triptik soy broth. Campuran TSB dan bakteri ini dihomogenkan kembali guna meratakan persebaran bakteri di dalam media. Hasil kultur bakteri diinkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam di dalam inkubator. Proses ini berguna untuk merangsang pertumbuhan bakteri hingga memenuhi keseluruhan dari media. Buatan media agar untuk pengamatan dimulai dari menimbang triptik soy agar yang kembali dilarutkan dan dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer hingga bening. Setelah sterilisasi menggunakan autoclave, uji antibakteri siap untuk dilakukan. Uji antibakteri pertama menggunakan metode zona hambat dengan menggunakan cawan Petri sebagai tempat plating yang dibagi ke dalam 4 bagian dan diberikan titik sebagai panduan peletakan sampel. Kultur bakteri akan diambil sebanyak 50 mikroliter menggunakan mikropipet, kemudian dituangkan ke dalam cawan dengan posisi sedekat mungkin dengan api. Media TSA akan dituangkan setelahnya hingga menutupi 1 lapisan cawan. Bakteri dan media akan dihomogenkan dengan cara memutar cawan Petri membentuk angka 8. Apabila media agar sudah berbentuk gel, sampel akan diletakkan ke dalam cawan pada titik-titik yang sudah ditandai. Bagian tutup cawan disterilisasi kembali dengan api. Cawan Petri kemudian ditutup rapat dengan plastik wrap guna mencegah keluarnya bakteri dari wilayah cawan Petri. Dan kembali diinkubasi selama 24 jam hingga bakteri tumbuh dan menghasilkan zona bening. Uji antibakteri metode difusi juga dilakukan. Uji ini melalui serangkaian tahap pengenceran bakteri hingga mencapai pengenceran 10⁻⁸ dengan perbandingan air fisiologis dan kultur bakteri sebesar 9:1. Setelahnya, hasil pengenceran akan melalui tahapan plating yang sama dengan metode zona hambat, namun dengan menggunakan 2 metode yang berbeda, yakni untuk kontrol dan dengan adanya penambahan 50 mikroliter cairan nanomaterial yang akan diuji. Metode difusi menggunakan jumlah koloni sebagai acuan yang dihitung secara manual oleh peneliti. Tidak hanya menggunakan metode zona hambat dan metode difusi, uji antibakteri juga dikombinasikan dengan photodynamic terapi dengan memanfaatkan cahaya laser. Pemanfaatan cahaya laser ini dibangun dengan instrumen penyinaran karya Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Instrumen ini mampu menyinari setiap sampel dalam 96 well-pad secara otomatis tanpa adanya bantuan manual dari peneliti. Dengan adanya metode pembelajaran berbasis based learning yang didukung para profesor dan tenaga pengajar teruji, program studi Magister Teknik Biomedis turut memperkokoh Universitas Airlangga
dalam mempersiapkan sumber daya handal dan berkualitas, khususnya dalam bidang biomedis. Tidak hanya unggul dari segi kemampuan dan pengetahuan, namun juga dari segi moral dan etika. Universitas Airlangga, excellent with morality.